kata salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta kita semua yang insyaallah diakui sebagai umatnya kelak. Dan semoga kita bisa berkumpul dengan para nabi dan orang-orang soleh di jannahnya kelak. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu pada kajian fikih untuk melanjutkan kajian fikih ibadah. Untuk melanjutkan kajian fikih ibadah yang berdasarkan dari referensi kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Al-Habib Ahmad Zain Al-Habsyi yang akan dikaji langsung oleh Syekh Dr. Labib Najib Abdullah dan juga akan diterjemahkan langsung oleh Ustadz Bambang Ridho LC. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke acara inti kepada Syekh Labib dan Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka aku memohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan ilmu kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik agar kita bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman agama dan diberikan pemahaman seperti pemahaman orang-orang yang arif, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keikhlasan dalam perbuatan dan ucapan. Allahumma amin. هذا هو المجلس الرابع في شرح هذا المتن المبارك المعروف بالرسالة الجامعة للعلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي المتوفى في سنة 1144 من الهجرة. Maka ini adalah pertemuan yang keempat dari syarah atau penjelasan lanjut dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 1144 Hijriah. وبإذن الله تعالى سيكون الكلام اليوم حول الصيام والزكاة. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan zakat. فالصوم بارك الله فيكم هو الركن الرابع من أركان الإسلام. Dan puasa tentunya adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun Islam. والزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام. Adapun zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam. والمؤلف هنا قدم الكلام على الصيام وأخر الكلام على الزكاة. Adapun penulis dalam buku ini mendahulukan pembahasan puasa, baru kemudian membahas tentang bahasan zakat. وهذا على خلاف المعتاد، فالمعتاد أن الفقهاء يتكلمون على الزكاة أولا ثم على الصيام. Maka ini bukanlah seperti biasanya, sebab biasanya para ulama itu mendahulukan zakat baru kemudian puasa, tetapi penulis pada buku ini mendahulukan puasa baru kemudian zakat. ولعله إنما فعل ذلك لأن الصيام يجب على عدد أكثر ممن تجب عليهم الزكاة، فالزكاة لا تجب إلا على الأغنياء. Dan mungkin mengapa atau alasan mengapa penulis mendahulukan puasa baru kemudian zakat dalam buku ini, yang tentunya tadi kita katakan tidak seperti biasanya, bisa jadi alasannya adalah karena
yang wajib berpuasa jumlahnya lebih banyak daripada yang wajib zakat. Sebab yang wajib zakat hanyalah orang-orang kaya saja. فلما كان من يجب عليهم الصوم أكثر قدم الصوم على الزكاة. Maka saat ditemukan bahwasanya yang wajib berpuasa jumlahnya lebih banyak daripada yang wajib zakat, maka penulis mendahulukan pembahasan puasa baru kemudian zakat. والصوم فرض على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة. Dan puasa diwajibkan kepada umat Islam pada tahun 2 Hijriyah. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya telah berpuasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. ودل على وجوب الصيام القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dan dalil atas kewajiban puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. قال المصنف رحمه الله وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام فهو إمساك معروف على وجه مخصوص. Di sini penulis mengatakan bahwasanya puasa as-shaum adalah rukun ketiga dari rukun-rukun Islam, dan puasa definisinya adalah menahan diri dengan cara yang telah difahami dalam bentuk yang khusus. فقوله إمساك معروف على وجه مخصوص يقصد إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Dan yang dimaksud dengan perkataan penulis bahwasanya puasa adalah menahan diri dengan cara yang telah difahami, maksudnya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. والصوم بارك الله فيكم له شروط وجوب. Dan puasa tentu ada syarat-syarat wajib agar seseorang dikatakan wajib berpuasa. الشرط الأول هو الإسلام. Syarat yang pertama adalah Islam. والشرط الثاني البلوغ. Syarat yang kedua adalah balik. والشرط الثالث العقل. Syarat yang ketiga adalah berakal. والشرط الرابع القدرة. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu. والشرط الخامس الإقامة. Kemudian syarat yang kelima adalah mukim, tidak dalam keadaan safar. فلا يجب الصوم على كافر. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang kafir. ولا يجب الصوم على صبي. Kemudian tidak wajib berpuasa juga bagi yang belum balik atau masih kecil. لكن الصبي يؤمر بالصوم إذا أكمل 7 سنوات ويضرب على تركه إذا أكمل 10 سنوات وكان يطيق الصيام. Dan tentunya anak kecil yang belum balik kalau sudah genap umurnya 7 tahun maka diperintahkan untuk berpuasa. Dan apabila telah sempurna 10 tahun maka kalau dia meninggalkan puasa sementara dia mampu berpuasa maka dipukul. ولا يجب الصوم على المجنون لأن قلم التكليف مرفوع عنه. Adapun orang yang gila maka tidak wajib berpuasa sebab orang yang gila taklif beban ibadah diangkat untuk mereka. ولا يجب الصوم على العاجز ضد القادر. Begitu juga tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak mampu. سواء كان عاجزا حسيا بسبب مرض لا يستطيع الصيام معه. Maupun dia tidak mampu berpuasa karena sebab hissiyah, contohnya seperti sakit. أو كان عجزا شرعيا كالحائض والنفساء فهؤلاء أو فهاتان لا يصح منهما الصيام للمانع الشرعي. Atau ketidakmampuan atau juga tidak wajib berpuasa bagi yang tidak mampu dengan ketidakmampuan syar'i. Contohnya adalah orang atau wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas tidak wajib berpuasa. والشرط الخامس من شروط وجوب الصيام الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر سفرا طويلا. Kemudian syarat wajib yang kelima berpuasa adalah mukim.
Artinya orang yang sedang bersafar maka tidak wajib atasnya berpuasa. وأما أركان الصوم فاثنان. Adapun rukun puasa ada dua. الركن الأول النية. Rukun yang pertama adalah niat. والركن الثاني الإمساك عن المفطرات. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. فالنية إما أن تكون في صوم الفرض وإما أن تكون النية في صوم النفل. Niat tentunya ada dua macam, atau maksudnya niat berbeda atau ada perbedaan nanti antara niat dalam puasa wajib dan niat di puasa sunnah. صوم الفرض قد يكون صوم رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر. Contoh puasa wajib adalah puasa bulan Ramadan atau puasa kafarah atau puasa nazar. وصوم الفرض لا بد فيه من تبييت النية من الليل. Adapun puasa wajib maka wajib juga berniat sejak malam hari. ويجب فيه التعيين لجنس الصوم. Kemudian dalam puasa wajib juga diwajibkan dalam niat itu ditentukan jenis puasanya. فيعين هل هذا الصوم صوم رمضان أو هذا الصوم صوم كفارة أو هذا الصوم صوم نذر. Dimaksudkan dengan ditentukan jenis puasanya, contohnya adalah misalnya ditentukan apakah ini puasa Ramadan atau puasa kafarah atau puasa nazar. أما صوم النفل بارك الله فيكم لا يجب فيه التبييت بل يصح أن تنوي من أثناء النهار. Adapun puasa sunnah maka tidak wajib berniat sejak malam hari, boleh kita berniat di pagi hari. بشرط أنك تنوي قبل الزوال. Dengan syarat kita berniatnya sebelum tergelincirnya matahari أي قبل الظهر. atau sebelum zuhur. ولا يجب أيضا التعيين في صوم النافلة. Begitu juga dalam niat puasa sunnah tidak diwajibkan menentukan jenis puasanya. فمثلا لو أن الإنسان في صباح يوم عاشوراء لم يكن يعلم أن اليوم عاشوراء، في الصباح علم ولم يكن قد أكل أو شرب قبل ذلك، هل يصح أن ينوي صوم عاشوراء في الصباح في الساعة 7 أو 8؟ نعم يصح. Contohnya misalnya seseorang di pagi hari pada hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. Pada saat itu sebelumnya di malam hari dia tidak tahu kalau besok adalah tanggal 10 Muharram. Kemudian di pagi harinya dia baru tahu ternyata itu adalah tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kemudian dia belum makan dan belum minum, dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Dan pada jam 7 maka boleh pada saat itu di pagi hari itu dia berniat puasa Asyura. Qala rahimahullahu ta'ala wa minhu an-niyyatu likulli yawm. Di sini kemudian penulis mengatakan bahwasanya di antara rukun puasa adalah niat yang dilakukan setiap hari. Ay yajibu an yanwiya kulla yawmin min ayami Ramadan fi lailatil yawm annahu sayasumu gadan 'an Ramadan. Maka puasa wajib Ramadan misalnya, maka wajib niatnya di setiap hari di malam harinya. Jadi setiap hari di malam harinya dia berniat bahwasanya besok dia akan berpuasa. Wa yajibu an yubayyita hadhihi an-niyya min al-lail kama qala wa tabyituha min al-lail. Dan wajib pula dalam puasa wajib kita meniatkannya sejak malam hari sebagaimana perkataan penulis di sini bahwasanya wajib meniatkannya dengan tabyid di malam hari yaitu sejak malam hari. Wan niyyatu hadhihi hiya ar-ruknul awwal min arkanis shiyam. Dan niat adalah rukun yang pertama dari rukun-rukun puasa. Wa ruknu tsani min arkanis shiyam huwa al-imsaku 'anil mufattirat. Kemudian rukun yang kedua dari puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Wa qad dzakara al-mufattirat faqala min at-ta'ami wasyarabi wal jima'. Kemudian di sini penulis menyebutkan beberapa hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Contohnya adalah seperti makan, minum, kemudian jima atau hubungan suami istri. Wal istimna' bimubasharah.
dan juga istimna bimubasyarah, yaitu onani. Bismillah. Amma al-ihtilam fa innahu la yufsidu as-shaum. Adapun kalau keluar mani dengan dengan atau saat tidur keluar maninya, maka itu tidak membatalkan puasa. Qala wal istiqa'ah wa hiya ta'ammudu ikhraj al-qai'. Begitu pula hal yang dapat membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Qala bil ikhtiyar, yaitu muntah dengan sengaja. Amma law kharaja minhu al-qai' bila qasdin minhu bal ghalabahu fa inna shawmahu la yafsud. Adapun kalau seseorang muntah bukan karena disengaja, karena dia tidak bisa menahan, mungkin dalam sebuah keadaan dia terdorong tenggorokannya ingin atau perutnya ingin muntah bukan dengan sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Qala rahimahullah wa min tamami shaumi kaffu al-jawarihi amma yakrahuhu Allah ta'ala min al-a'dha'i as-sab'ati al-ati dhikruha. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwasanya termasuk hal-hal yang dapat menyempurnakan puasa adalah menahan anggota badan dari hal-hal yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada 7 anggota badan yang akan disebutkan setelah ini. Ay anna as-sa'ima yanbaghi an yakuffa jawarihahu kal 'ainain wal udhun wal lisan amma yakrahuhu Allah azza wa jalla. Maksudnya adalah seseorang hendaknya saat berpuasa dia menahan anggota badannya seperti menahan matanya atau menahan telinganya, menahan lisannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa fil hadits khamsun yufattirna as-sha'im. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul fajirah wan nadharu bi syahwah. Yaitu 5 hal tersebut adalah dusta, kemudian ghibah atau menggunjing, kemudian namimah atau mengadu domba, sumpah palsu dan memandang dengan syahwat. Lakin hadzal hadits mawdhu', ay annahu la tasihhu nisbatuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini adalah hadis palsu yang tidak sah untuk disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na al-hadits yufattirna as-sha'im ay anna thawab as-shawm yabtul. Hadha ma'na al-hadits wa laysa as-shawm alladhi yabtul wa innama thawabuhu alladhi yabtul. Kemudian perlu dipahami bahwasanya di hadis tersebut disebutkan bahwasanya 5 hal yang membatalkan orang yang berpuasa. Maka yang dimaksud dengan membatalkan di sini adalah bukan membatalkan puasanya, tetapi membatalkan pahala puasanya. Qala rahimahullahu ta'ala wa min tamami as-shaumi ay wa min kamali as-shaumi taharri al-iftar ala halal. Kemudian juga di antara penulis menyebutkan di antara yang menyempurnakan puasa yang lainnya adalah membersihkan makanan hingga berbuka atau berbuka dengan makanan-makanan yang halal. فالمسلم ينبغي أن يفطر على طعام حلال لا على طعام حرام أو طعام فيه شبهة. Maka dari itu hendaknya seorang muslim dia berusaha untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan yang halal, bukan dengan makanan yang haram atau makanan yang samar hukumnya atau tidak jelas hukumnya. Wa min tamami shaumi aidan adamul istikthari min al-akl. Kemudian di antara hal yang dapat menyempurnakan puasa yang lainnya adalah tidak terlalu banyak makan. Ay anna al-muslima yanbaghi lahu an ya'kula ma yahtaj wa la yugawizu hadd asy-syiba'. Maksudnya adalah hendaknya seseorang makan sesuai dengan kebutuhannya, bukan dia makan melebihi dari batas kenyangnya. Thumma qala rahimahullah wa yanbaghi al-istikthar min as-shaumi la siyama al-ayyam al-fadilata fi syar'i. Kemudian penulis di sini mengatakan bahwasanya dianjurkan seseorang memperbanyak ibadah puasa khususnya di hari-hari yang utama di dalam syariat. Fa as-shaumu fil ayyam al-fadilah alladhi huwa shaumu at-tatawwu' yanqasimu ila 3 aqsam. Maka puasa yang memiliki keutamaan dan tentunya puasa-puasa ini adalah puasa-puasa sunnah, maka ada 3 macam.
القسم الأول صوم تطوع يتكرر في كل سنة. Macam yang pertama adalah puasa sunnah yang berulang setahun sekali. هذا القسم الأول ما يتكرر كل سنة. والقسم الثاني بارك الله فيكم ما يتكرر كل شهر. Kemudian macam yang kedua dari puasa sunnah adalah yang berulang-ulang setiap bulannya. والقسم الثالث ما يتكرر كل أسبوع. Kemudian macam yang ketiga adalah puasa sunnah yang berulang-ulang setiap minggunya. فالقسم الأول ما يتكرر كل سنة ما مثاله؟ 6 شوال. أحسنتم. مثل صيام 6 أيام من شوال. Di antara contoh puasa sunnah yang berulang-ulang setiap tahunnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. مثال آخر. Contoh lain, عاشوراء وتاسوعاء. contoh lainnya adalah puasa Asyura 10 Muharram dan Tasu'a 9 Muharram. نعم أحسنتم. أيضا صوم عرفة هذا يتكرر في كل سنة. Begitu juga contoh lainnya adalah puasa Arafah. Ini juga puasa yang berulang-ulang setahun sekali. أيضا Ada yang lainnya? أيضا Contoh lain, عشر ذي الحجة. صح؟ 10 ذي الحجة. تصومون 10 ذي الحجة أو لا؟ لا تصومون؟ تصومون شيء. نعم. Kemudian contoh yang lainnya yang berulang setahun sekali atau berulang-ulang tiap tahunnya adalah puasa di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. هذه يتكرر الصيام فيها كل سنة. القسم الثاني ما يتكرر فيه الصيام كل شهر مثل الأيام البيض. Kemudian contoh dari puasa yang berulang-ulang setiap bulannya adalah puasa Ayyamul Bid. والأيام السود. Kemudian juga Al-Ayyam As-Sud. الأيام البيض بارك الله فيكم هي يوم 13 و14 و15 من الشهر الهجري. Adapun Al-Ayyam Al-Bid, puasa Ayyamul Bid adalah puasa di tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriyah. ما معنى الأيام البيض؟ Apa maksud dari Al-Ayyam Al-Bid? Yani Badr. الأيام التي لياليها بيضاء. Jadi maksud dari Al-Ayyam Al-Bid adalah yaitu hari-hari yang malamnya itu ya terang, jelas putih karena memang ada bulan purnama. والأيام السود أي الأيام التي لياليها سوداء ليس فيها قمر. 27 و28 و29 من الشهر الهجري. Kemudian adapun puasa Al-Ayyam As-Sud, maka maksudnya adalah puasa di hari-hari yang malam harinya itu gelap, artinya maksudnya tidak ada bulan, yaitu pada tanggal 27, 28, 29 setiap bulan Hijriyah. وأما الذي يتكرر كل أسبوع الاثنين والخميس. نعم. Adapun puasa sunnah yang berulang-ulang setiap minggunya adalah puasa Senin dan puasa Kamis. أيهما أفضل صوم الاثنين أو صوم الخميس؟ Mana yang lebih utama, puasa Senin atau puasa Kamis? لماذا الاثنين؟ أحسنتم، لأنه اليوم الذي ولد فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم وبعث فيه. واضح؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. نعم. Maka jawabannya adalah mana yang lebih utama, puasa Senin atau puasa Kamis? Jawabannya adalah puasa Senin. Mengapa? Sebab hari Senin adalah hari dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya puasa Senin, yaitu hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan aku diutus dan turun kepadaku wahyu. هل يوجد صوم تطوع غير موجود هنا؟
Ada puasa sunnah lain yang belum disebutkan di papan tulis? صوم داود عليه الصلاة والسلام صوم يوم وإفطار يوم وذلك أفضل الصوم. نعم. Maka di antara puasa yang belum ditulis di sini adalah puasa Daud, yaitu puasa satu hari puasa, besoknya tidak puasa, satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Maka puasa Daud ini adalah puasa yang paling utama. قال رحمه الله تعالى وينبغي الاستكثار من الصوم لا سيما الأيام الفاضلة في الشرع والله أعلم وبالله التوفيق. Maka tadi penulis mengatakan bahwasanya dianjurkan seseorang memperbanyak ibadah puasa khususnya di hari-hari yang utama di dalam syariat. Wallahu a'lam, hanya Allah pemberi taufik. قال رحمه الله تعالى وأما الزكاة. Kemudian penulis mengatakan selanjutnya adalah pembahasan tentang zakat. الزكاة بارك الله فيكم معناها في اللغة التطهير والنماء. Zakat dalam bahasa dia artinya adalah pembersihan atau penyucian dan juga pengembangan. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها أي من طهر نفسه. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. وأما معناها عند الفقهاء فهو إخراج قدر من مال مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. Adapun zakat dalam definisi ulama syariat, maka definisinya adalah mengeluarkan sebagian harta yang tertentu dengan kadar tertentu kepada pihak-pihak tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. عندنا ثلاثة أشياء قدر مخصوص ومال مخصوص يعطى لطائفة مخصوصة. Jadi kita ada tiga hal yang akan kita bahas dalam zakat itu. Yang pertama ada kadar tertentu yang dikeluarkan dalam zakat, kemudian jenis harta tertentu yang wajib padanya zakat, dan kemudian pihak-pihak yang akan diberikan zakat yang tentunya hanya pihak-pihak tertentu. فنحن نحتاج أن نعرف أولا ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة. Kita ingin mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis harta tertentu yang wajib padanya zakat. وما هي مقدار الزكاة. Kemudian kita juga akan mengetahui berapa kadar zakat yang dikeluarkan. ولمن نعطي الزكاة. Kemudian kita juga akan mengetahui kepada siapa kita menunaikan atau memberikan zakat tersebut. فأول الأموال التي تجب فيها الزكاة النعم. Maka harta yang pertama yang wajib dikeluarkan zakatnya atau wajib padanya zakat adalah hewan binatang ternak. والثاني النقدين. Kemudian yang kedua adalah mata uang. Di sini adalah maksudnya adalah emas dan perak. والثالث عروض التجارة. Kemudian yang ketiga adalah barang dagangan. والرابع الركاز. Kemudian yang ketiga adalah ar-rikaz atau harta karun. المعدن. Kemudian yang keempat adalah al-ma'din atau barang tambang. والسادس المعشرات. Dan kemudian yang keenam adalah al-mu'asyarat, yaitu pertanian. فالنعم هي الإبل والبقر والغنم. Adapun hewan binatang ternak yang wajib padanya zakat adalah unta, sapi dan kambing. فهذه تجب فيها الزكاة غيرها لا تجب فيه الزكاة. Maka hewan ini, unta, sapi dan kambing wajib, ada kewajiban padanya zakat. Adapun hewan-hewan yang lain tidak ada kewajiban atasnya zakat. فلا تجب الزكاة في الدجاج. Maka tidak ada kewajiban zakat dalam ayam. ولا تجب الزكاة في الحمير. Alhamid ya Syekh. الحمير لا تجب فيها الزكاة. Alhamid ya Syekh. ها؟ Alhamid ya Syekh. الحمير. Alhamir. الحمير. Keledai juga tidak ada kewajiban zakat. نعم. وتجب الزكاة في النقدين وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما. Kemudian juga wajib zakat pada mata uang. Dalam hal ini adalah emas, perak atau hal yang menggantikannya. وتجب الزكاة في عروض التجارة.
Kemudian wajib zakat pada barang dagangan. ما معنى تجارة؟ Apa makna tijarah? التجارة هي البيع والشراء من أجل الربح. Tijarah itu artinya adalah aktivitas jual beli untuk mendapatkan keuntungan. من منكم تاجر هنا؟ Di sini ada pengusaha. هذا ها جيد. طيب الركاز ما معنى الركاز؟ Apa makna rikaz? دفين الجاهلية إذا كان ذهبا أو فضة مدفون من أيام الجاهلية. Yang dimaksud dengan rikaz di sini adalah harta karun dari masa jahiliyah apabila harta karun tersebut adalah emas atau perak. والمراد بالمعدن الذهب والفضة المستخرج من المكان الذي خلقه الله فيه. Kemudian adapun al-ma'din atau barang tambang yang dimaksud di sini adalah emas dan perak yang memang diciptakan oleh Allah ada pada suatu tempat. والمراد بالمعشرات الأقوات من الحبوب والتمر والعنب. Kemudian yang dimaksud dengan mu'asyirat di situ adalah bahan makanan pokok seperti biji-bijian seperti gandum. نعم والتمر والعنب. Kemudian kurma ataupun anggur. إذا تقرر هذا فهذه هي الأموال التي تجب الزكاة فيها. Maka ini adalah harta-harta, jenis-jenis harta yang ada kewajiban padanya zakat. فلا تجب الزكاة في السيارات. Maka tidak ada kewajiban zakat pada mobil. موجود سيارات هنا. لا تجب الزكاة في البيوت المنازل. Kemudian tidak ada zakat juga pada rumah. صح. لا تجب الزكاة في الثياب. Tidak ada zakat pula pada pakaian. لا تجب الزكاة في الكتب. Tidak ada zakat pula pada buku atau kitab. إلا إذا كانت عروض تجارة. Kecuali hal-hal yang tadi kita sebutkan memang kita lakukan kita jual, kita dagangkan untuk mendapatkan keuntungan. فإذا كان تاجرا للكتب أو تاجرا للثياب أو تاجرا للسيارات أو تاجرا للمنازل والبيوت تجب الزكاة. Maka kalau seseorang dia berdagang, memiliki usaha dagang, mungkin dia berdagang menjual baju, menjual kitab, atau dia menjual mobil, atau dia melakukan penjualan rumah, maka ini bisa ada kewajiban padanya zakat. إذا تقرر هذا فالسؤال كم نخرج من هنا زكاة وكم نخرج هنا زكاة وكم هنا وكم هنا وكم هنا إلى آخره. نقول الحكم كالتالي: فأما النعم إذا كانت الإبل خمس من الإبل نخرج شاة الواجب شاة واحدة. Maka kemudian pertanyaannya adalah berapa kadar harta atau zakat yang harus kita keluarkan. Maka kita mulai misalnya dari unta. Kalau kita punya 5 unta, maka harta yang wajib kita keluarkan, kita tunaikan zakatnya adalah 1 kambing. وإذا كانت البقر 30 نخرج تبيع عمره سنة. Maka kemudian kalau kita memiliki sapi jumlahnya 30, maka kita keluarkan tabi' ini ghanam ya Syekh. نعم التبيع هذا من البقر عمره سنة. Maka kalau kita punya 30 sapi, maka kita yang wajib kita keluarkan, kita tunaikan adalah 1 sapi tabi', maka yang umurnya 1 tahun. وإذا كانت الغنم 40 نخرج شاة. Kemudian apabila kita misalnya memiliki 40 kambing, maka yang wajib kita tunaikan adalah 1 kambing. وهناك تفاصيل أخرى تدرسونها في المستقبل إن شاء الله. Adapun perincian-perincian lainnya maka kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. الذهب إذا بلغ النصاب ونصاب الذهب 85 جرام تجب فيه الزكاة. Kemudian adapun emas, kalau seseorang memiliki emas 85 gram, maka pada saat itu wajib padanya mengeluarkan zakat. والفضة إذا بلغت النصاب ونصاب الفضة 500
95 جرام تجب فيها الزكاة. Adapun perak, kalau seseorang memiliki perak seberat 595 gram, maka pada saat itu wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. كم نخرج من الذهب والفضة ربع العشر. Kemudian berapa yang harus kita keluarkan, kita tunaikan dari zakat emas dan zakat perak? Maka kita keluarkan dari dari zakat emas dan zakat perak, yaitu 2,5%. أي 2.5%. Jadi kita keluarkan 2,5% dari jumlah emas atau perak yang kita miliki. عروض التجارة إذا بلغت نصابا أيضا نخرج ربع العشر وهو 2.5%. Begitu juga barang dagangan kalau memang sudah sampai pada nisabnya, sudah mencapai nisab, maka juga dikeluarkan zakatnya dengan sekadar 2,5%. وأما الركاز فإننا نخرج الخمس والخمس يساوي 20%. Adapun ar-rikaz atau harta karun jahiliyah, maka kita keluarkan atau kita tunaikan zakatnya sebanyak 1/5 atau 20%. وأما المعدن من الذهب والفضة فإننا نخرج ربع العشر وهو 2.5%. Adapun dalam barang tambang al-ma'din di sini kadar yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 2,5% pula. وأما المعشرات التي هي الأقوات كالأرز والذرة والبر والتمر والعنب ففيها تفصيل. Adapun harta zakat yang berupa makanan pokok, biji-bijian seperti beras ataupun gandum ataupun seperti kurma ataupun anggur, maka ada perincian berapa yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. فإذا سقيت بلا مؤنة يعني بلا كلفة كأن سقيت بالمطر فهذه يجب فيها العشر. Kalau misalnya pertanian yang kita miliki itu diairi tanpa kita mengeluarkan biaya sendiri dari kita, artinya misalnya dia diairi dengan air hujan, maka yang wajib kita keluarkan adalah 1/10. وأما إذا سقيت بمؤنة أي بكلفة فهذه فيها نصف العشر. Adapun kalau kita pertanian itu diairi dengan kita mengeluarkan biaya, maka yang wajib kita tunaikan zakatnya adalah setengah dari 1/10. هذه خلاصة أحكام الزكاة. Maka ini adalah ringkasan dari hukum-hukum zakat. نقرأ الآن في الكتاب مرة أخرى. Kita akan coba membaca dari kitab. قال رحمه الله تعالى قال فتجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها. Di sini penulis mengatakan bahwasanya wajib bagi orang Islam mempelajari macam-macam harta yang wajib dizakati. قال وهي النعم. Di antara harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah an-na'am, yaitu hewan ternak. ما معنى النعم؟ الإبل والبقر والغنم. Maka yang dimaksud dengan hewan ternak di situ adalah unta ataupun sapi ataupun kambing. قال والنقدان. Kemudian an-naqdan atau mata uang. الذهب والفضة ومثلهما الروبية والرينجيت والدولار صح؟ نعم. Maka adapun mata uang maka dimisalkan dengan emas atau perak atau yang menggantikannya, contohnya mata uang rupiah ataupun dolar ataupun ringgit. Qala wat-tijarah. Kemudian juga di antara harta yang wajib dizakati adalah harta perdagangan. War-rikaz. Kemudian juga rikaz. Ma makna rikaz? Dafinul jahiliyah. Nah. Rikaz artinya adalah harta karun jahiliyah. Qala wal ma'din. Kemudian ma'din.
ما معنى المعدن؟ الذهب والفضة المستخرج من المكان الذي خلقه الله فيه. Jadi ma'din itu adalah tambang yang dikeluarkan dari tempat yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya emas dan perak. قال والمعشرات. Kemudian al-mu'asyarat. وهي الحبوب والثمار. Mu'asyarat maksudnya adalah jenis-jenis jenis-jenis biji-bijian makanan pokok ataupun beberapa jenis beberapa jenis buah-buahan. لماذا تسمى المعشرات؟ Mengapa disebut dengan al-mu'asyarat? لأنه يخرج منها كم؟ العشر ونصف العشر فسميت المعشرات. Mengapa disebut dengan al-mu'asyarat? Karena yang dikeluarkan, kadar yang dikeluarkan itu ada 1/10 al-ushru, 1/10 atau nisful ushri atau setengah dari 1/10. قال رحمه الله فلا زكاة فيما سوى النعم السائمة. Kemudian penulis di sini mengatakan bahwasanya sedangkan hewan ternak tidak ada yang dizakati kecuali hewan ternak yang digembalakan di rumput yang bebas. قلنا بارك الله فيكم تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم متى؟ إذا كان يتركها ترعى في العشب ولا يشتري لها العلف. Jadi hewan ternak yang wajib dizakati yaitu unta, kambing dan sapi itu wajib dizakati kalau dia dibiarkan oleh pemiliknya makan dengan bebas tanpa kita membeli makanan untuk hewan-hewan ternak tersebut. أما إذا كان يشتري لها العلف فإن الزكاة لا تجب فيها. Adapun kalau kita punya hewan ternak, kita gembalakan dan kemudian kita belikan dia makan, kita beli rumput untuk hewan-hewan tersebut, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. وهذا معنى قوله السائمة. Dan ini adalah maksud dari perkataan penulis as-saimah. ويشترط أن يحول عليها الحول. Kemudian pula disyaratkan untuk mengeluarkan zakat yaitu mencapai haul. أي أن تمر عليها سنة. Maksudnya adalah haul tersebut sudah lewat atau sudah genap 1 tahun. قال وكذلك يشترط للنقود والتجارة أي يشترط الحول للنقود والتجارة. Kemudian juga di sini disebutkan bahwasanya disyaratkan haul ini atau telah genap 1 tahun yaitu dalam zakat mata uang dan juga perdagangan. لكن هذه الثلاثة الأخيرة التي هي الركاز والمعدن والمعشرات هذه لا يشترط لها الحول. Jadi adapun hewan ternak, kemudian mata uang dan barang dagangan ini disyaratkan haul. Adapun yang 3 terakhir ini ar-rikaz, ma'din dan al-mu'asyirat maka tidak disyaratkan haul. فعندما تجد الركاز يجب فورا إخراج الخمس. Maka misalnya kalau kita suatu hari menemukan ar-rikaz, harta karun jahiliyah, maka pada saat kita menemukan langsung kita keluarkan zakatnya sebanyak 20%. وعندما تجد المعدن يجب فورا إخراج الزكاة. Begitu pula saat kita menemukan ma'din, barang tambang emas atau perak, maka pada saat itu langsung kita keluarkan pula zakatnya, tidak perlu menunggu 1 tahun. وعندما تأخذ الحصاد للحبوب والثمار يجب أن تخرج الزكاة ليس بعد سنة وإنما بعد الجفاف. Kemudian juga misalnya saat kita memanen hasil pertanian seperti makanan pokok dalam bentuk biji-bijian seperti padi atau seperti beras contohnya atau kurma ataupun anggur, maka kita mengeluarkan zakatnya saat kita memanen dan kita mungkin tunggu sampai kita agak mengering, maka kita kemudian keluarkan zakatnya, tidak perlu kita menunggu 1 tahun. Qala rahimahullah wa wajibun naqdaini wat tijarati rub'ul ushur. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwasanya wajib pada zakat emas dan perak atau yang semisalnya dan juga serta barang dagangan yang wajib dikeluarkan adalah rubu'ul ushri atau 2,5%.
أين النقدين؟ أين النقدان؟ هنا ربع العشر. وأين المعدن؟ هنا ربع العشر، نقدين أيضا. وأين التجارة؟ هنا ربع العشر. واضح؟ إذن هذه ثلاثة يجب فيها ربع العشر. 1 2 3. Jadi ada 3 harta yang kadar untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%, yaitu an-naqdan, yaitu mata uang, kemudian barang dagangan, dan kemudian ma'din. قال وواجب الحبوب والثمار التي سقيت بمؤنة نصف العشر. Kemudian adapun yang wajib untuk dikeluarkan pada biji-bijian atau buah muasyirat apabila diairi dengan usaha sendiri, atau artinya kita mengeluarkan biaya untuk mengairinya, maka yang wajib kita keluarkan adalah nisful usyri atau 5%. أين؟ هنا. واضح؟ والتي سقيت بلا مؤنة الواجب فيها العشر هنا. Adapun kalau perairannya itu tanpa kita keluarkan biaya, tadi dicontohkan dengan diairi dengan air hujan, maka yang wajib dikeluarkan adalah al-ushru atau 1/10 atau 10%. ثم قال رحمه الله تعالى وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwasanya zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam. زكاة الفطر تكون في رمضان أي في آخر رمضان. Zakat fitrah wajib untuk ditunaikan di akhir bulan Ramadan. وتجب على من أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. Dan orang yang wajib, kriteria orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah, atau yang wajib zakat fitrah, dikeluarkan zakat fitrah adalah orang muslim yang mendapati sebagian dari bulan Ramadan dan mendapati sebagian dari bulan Syawal. إذا كان الإنسان يجد ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم قوت يوم العيد وليلة العيد. Dan juga disyaratkan bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang memiliki kecukupan untuk makan di hari Id dan juga di malam Id bagi dirinya dan juga bagi orang-orang yang dinafkahi. قال هنا إذا فضلت عن قوته وقوت من يقوته يوم العيد وليلته. Di sini penulis mengatakan bahwasanya yaitu seseorang dikatakan wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila dia memiliki makanan pokok bagi dirinya dan orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggung jawabnya. وذلك يعادل 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kadar yang wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya adalah berupa 4 mud atau 4 mud. Mud itu genggaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 mud, 4 genggaman tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa tajibu an-niyyatu fil jami'. Dan kemudian di sini penulis mengatakan bahwasanya wajib mengeluarkan 4 mud tersebut dan diwajibkan niat bagi semuanya. أي تجب النية في زكاة المال وفي زكاة الفطرة. Maka maksudnya adalah wajib berniat saat kita mengeluarkan zakat yang tadi kita sebutkan dan juga zakat fitrah. ثم قال رحمه الله ولا يجوز أن يصرف الزكاة والفطرة إلا إلى حر مسلم. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan membagikan zakat dan juga zakat fitrah kecuali kepada orang yang merdeka atau bukan budak yang beragama Islam. فلا يصح أن تعطى الزكاة لرجل كافر. Maka tidak sah kalau kita kemudian menyerahkan zakat kita kepada orang kafir. قال لا بد أن يكون من يأخذ الزكاة متصفا بإحدى الصفات الثمانية. Kemudian orang yang kita berikan zakat maka dia harus memiliki salah satu kriteria yang akan kita sebutkan nanti. المذكورة في سورة التوبة. Yaitu yang tersebut dalam surat At-Taubah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yaitu ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala,
yang artinya bahwasanya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'allaf atau baru masuk Islam yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, pejuang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. فذكر هنا الفقير والمسكين. Maka di antara orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang fakir dan orang miskin. والفقير من ليس عنده مال أو عنده مال أقل من نصف حاجته. Adapun orang fakir adalah, maksudnya adalah orang fakir itu orang yang tidak memiliki harta atau dia punya harta tetapi tidak mencukupi setengah dari kebutuhannya. كأن يكون الشخص يحتاج في الشهر إلى 3 مليون روبية لكنه لا يجد إلا مليون فقط. Contoh dari orang fakir adalah misalnya seseorang punya kebutuhan sebulan itu 3 juta, tetapi dia hanya punya 1 juta saja. هذا فقير. Maka ini adalah orang fakir. والمسكين هو الذي يجد نصف حاجته وأكثر لكن لا يكفيه. Adapun orang miskin adalah orang yang hanya memiliki harta setengah atau lebih dari kebutuhannya, tetapi tidak mencukupinya secara penuh. كشخص يحتاج في الشهر إلى 3 ملايين روبية ويجد 2,000,000 فهذا مسكين. Contohnya, contoh orang miskin adalah misalnya seseorang membutuhkan dalam 1 bulan 3 juta, tetapi dia hanya memiliki uang 2 juta saja, maka ini orang miskin. قال ولا بد أن يكون الشخص الذي يأخذ الزكاة ليس من بني هاشم ولا من بني المطلب أي أنه ليس من آل البيت. Kemudian disyaratkan orang yang menerima zakat dia bukan dari keturunan Bani Hashim atau bukan dari keturunan Muttalib, artinya dia bukan dari Alul Bait. فآل البيت ليس لهم أن يأخذوا من الزكاة الواجبة. Maka Alul Bait, keturunan Alul Bait tidak boleh menerima zakat. والإمام أي الحاكم إذا وزع الزكاة يجب أن يستوعب جميع الذين يستحقون من الزكاة. Kemudian pemerintah, kalau pemerintah membagikan zakat, menyebarkan zakat, maka wajib bagi pemerintah untuk membagikan zakat dan mencakup seluruh golongan yang berhak untuk menerima zakat. نكون بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من أحكام الصيام والزكاة. Maka pada kesempatan kali ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang puasa dan zakat. بقي في الدرس القادم ما يتعلق بأحكام الحج ثم ما يتعلق بأحكام السلوك والأخلاق إن شاء الله تعالى. Maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang, pada pertemuan hari Jumat depan, maka sisa bagi kita pembahasan tentang haji dan hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan suluk. نعم نكتفي بهذا القدر. إذا كان يوجد السؤال تفضلوا. Baik, kita cukupkan sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan maka dipersilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah menyelesaikan acara inti. Beranjak ke sesi selanjutnya yakni sesi pertanyaan. Kami persilahkan pada jamaah yang berada offline maupun online untuk bertanya. Bismillah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Syekhuna Syekh Habib dan Ustadz Bambang Ridho dipanjangkan usianya dalam keberkahan fi khairin wa afiyah. Soalnya yang pertama tentang ini pribadi sih, karena dulu di zaman jahiliyah itu saya sering qadha enggak puasa pas Ramadan itu. Dan sering ketinggalan sholat jamaah dan lupa berapa kadar yang perlu diqadha. Itu gimana, Ustaz? Apakah dan udah lewat berapa tahun itu?
Itu yang pertama. Terus apakah hal yajibu ta'yin, namanya harus ta'yin puasa qada itu apa enggak, atau hanya niat puasa aja gitu? Kan kalau yajibu ta'yin berarti harus tabyidun niat juga tadi. Apa gitu? So, yang kedua tentang amil zakat itu seperti apakah amil zakat itu? Karena di Indonesia ma'ruf sudah kadang-kadang di setiap RT atau setiap kecamatan itu ada lembaga apalah gitu. Itu yang mengumpulkan zakat dan menyalurkannya. Apakah itu termasuk amil gitu? Dan mereka dapat dikasih zakat gitu. Dua aja. Jazakumullah khairan. طيب هذا الأخ عنده سؤالان. الأول يعني كان قديما هو لا يصوم ولا يصلي ولا يدري كم عدد الصيام الذي لا يصومه وعدد الصلاة التي لا يصومه التي لا تصلي التي لا يصليها وكيف بهذا وهل يعني إذا كان يقضي هل يجب فيه في نية التعيين وهل يجب فيه التبييت أم لا؟ نعم أحسنتم. هذا كونه كان لا يصلي ولا يصوم قبل البلوغ أو بعد البلوغ. Ini dulu setelah balik atau sebelum balik? بعد البلوغ. إذن عليه أن يقدر تلك الصلوات التي لم يصليها وأن يقدر ذلك الصيام الذي لم يصمه ويجب عليه قضاء ذلك كله. Jadi wajib pada saat itu ya, wajib sekarang antum mengira-ngira berapa jumlah salat yang dahulu ditinggalkan, kemudian puasa yang ditinggalkan, kemudian dia kemudian mengqadha salat-salat yang ditinggalkan dan kemudian mengqadha puasa-puasa yang dahulu ditinggalkan. Dikira-kira berapa kira-kira jumlahnya berapa? فيقضي مثلا صلوات اليوم الأول صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء ثم صلوات اليوم الثاني هكذا والثالث هكذا والرابع هكذا. نعم. Jadi mungkin bisa cara mengqadhanya adalah misalnya dia pada hari misalnya besok gitu kan, besok dia mengqadha untuk hari pertama yang dia tinggalkan, kemudian besoknya hari yang kedua, besoknya hari yang ketiga, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bisa seperti itu. Contohnya seperti itu. وقد أفتى جماعة من الفقهاء أن الصلاة إذا تركها بعذر فإن هذا القضاء يكون على التراخي، يعني ليس فورا، وأما إذا تركها بغير عذر فيجب القضاء فورا. Kemudian beberapa ulama berfatwa bahwasanya salat-salat yang ditinggalkan kalau dengan uzur maka mengqadhanya boleh dengan diulur-ulur, artinya tidak diharuskan secara segerakan, tidak harus disegerakan. Tetapi kalau salat yang ditinggalkan itu tanpa uzur maka harus disegerakan, mengqadhanya harus disegerakan. بالتالي نقول له يعني كلما إذا كانت فاتت بلا عذر كلما عجلت في القضاء فهو أفضل. Maka salat-salat yang ditinggalkan tanpa uzur maka tentu menyegerakan untuk mengqadhanya, maka ini lebih utama dan lebih baik. لأن العلامة الحداد يقول عليه أن يقضي بحسب ما يطيق بحسب ما تيسر له. نعم. Kemudian Al-Imam Al-Haddad mengatakan bahwasanya orang yang pernah meninggalkan salat maka hendaknya dia mengqadhanya dengan sesuai kemampuannya. وإلا فإن العلامة ابن حجر يقول عليه أن يستوعب الوقت كله بالقضاء، يعني فقط وقت الأكل والنوم فقط، غيرهما يقضي الصلوات. نعم. Adapun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau memfatwakan bahwasanya kalau orang meninggalkan salat tanpa uzur maka seluruh waktunya harus digunakan untuk mengqadha kecuali waktu untuk tidur. فقط للنوم يعني وللحاجة للنوم وحاجة الطعام والشراب وقضاء الحاجة فقط وغير ذلك يقضي. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar kalau seorang meninggalkan salat tanpa uzur maka seluruh waktunya misalnya 24 jam ini ya seluruh waktunya untuk mengqadha kecuali waktu untuk makan, minum, untuk qadha hajah atau untuk mengeluarkan ke kamar mandi atau untuk tidur. Tetapi berbeda dengan Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad fatwanya kalau orang meninggalkan salat
tanpa udzur, maka dia meninggalkan mengqadanya sesuai dengan kemampuan setiap harinya. Tetapi kalau Imam Ibnu Hajar tidak, setiap 24 jam ini semuanya untuk mengqadha salat, kecuali tadi waktu untuk tidur, minum, makan dan buang hajat. Nah, baik. Nafsul kalam. Adapun mengqadha puasa juga sama. Seperti hukum-hukum dalam qadha salat. Tsumma as-su'al tsani. Pertanyaan kedua tadi apa tadi? Yani man huwa amilu zakah, yani hal yani law kan fi Indonesia kathir min al-masajid indahum yani yajma'una az-zakah wa hum yaj'al man fihim amila zakah, hal hadha haqqan amilu zakah wa hal yastahiquna az-zakah am la? عامل الزكاة الذي يستحق من الزكاة هو الذي ينصبه الإمام لجمع الزكاة وحفظها وتوزيعها. Jadi amil zakat yang berhak menerima zakat adalah amil zakat yang dipekerjakan langsung oleh pemerintah, yang mana mereka dipekerjakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat, untuk menjaga harta zakat dan untuk membagikan harta zakat. Ini amil zakat yang berhak menerima zakat. أما الشخص الذي يعطى الزكاة يوزعها وهو إمام مسجد مثلا فهذا يعتبر وكيلا عمن أعطاه. Adapun misalnya ya amil zakat yang biasanya kita temukan di masjid-masjid, ya maka misalnya dia adalah imam masjid gitu kan, dan dia jadi panitia amil zakat, maka orang seperti ini hanya orang yang diwakilkan untuk menyerahkan zakat. Dia bukan amil zakat secara hakikat. Dia tidak berhak menerima zakat karena dia hanya wakil untuk menyerahkan zakat. Nah, baik. Cek bismillah. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair kepada Syekh dan juga Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan Syekh dan juga Ustadz beserta keluarga, anak dan juga keturunan keberkahan, keistiqomahan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin bertanya Syekh dan Ustadz, jadi di Indonesia ini ada yang namanya zakat profesi gitu kalau misalnya tahu. Jadi khususnya bagi pegawai yang punya gaji bulanan tetap. Nah, akan tetapi zakat profesi ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat itu dengan menghitung akumulasi dari gaji tiap bulannya, dan jika gaji tiap bulannya itu diakumulasikan dan ketika masuk ke haul itu sudah masuk nisabnya, maka itu disebut atau dianggap sudah masuk wajib zakat profesi gitu. Akan tetapi penyelenggaraan atau pelaksanaannya itu dengan membagi jumlah zakat yang harusnya dibayarkan selama setahun itu dibagi per bulan gitu, karena kan gajinya per bulan gitu. Jadi diambil dari gaji bulanan berapa ratus ribu atau berapa ratus segala macamnya, itu tergantung kadarnya, terus baru itu dibayarkan. Maka bagaimana hukumnya dan bagaimana hukum tentang zakat profesi? Itu pertanyaannya. Nama hukum zakatul ratibah wa zakat al-mihnah. Zakatul ratib idza balagha ما يجمعه من الراتب نصابا وحال الحول عليه وجبت فيه الزكاة. وأما إذا كان ينفق راتبه على حاجاته وحاجات عياله أولا بأول لا يدخر منه شيئا فلا تجب الزكاة فيه. Jadi zakat profesi itu kalau memang sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, maka wajib dikeluarkan padanya zakat. Tetapi apabila seseorang ya dia punya gaji tetapi kemudian gajinya tersebut dikeluarkan untuk menginfakkan menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya, tidak disimpan sampai 1 tahun dan tidak mencapai nisab, maka tidak ada padanya zakat. Lakin alladhi yajri fi Indonesia yakni كثير ما يؤخذ في كل شهر يعني مباشرة كذا يعني من الحكومة. نعم من الحكومة.
خلاص الله أعلم. Allahu a'lam. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga Syekh dan Ustadz dalam sehat dan taat, kemudian dalam taufik, dalam beramal soleh insyaallah. Amin. Ada dua pertanyaan sebenarnya untuk memperjelas dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Syekh. Yang pertama terkait zakat hewan ternak. Misalkan di Indonesia ada sapi dan ada kambing. Nah, katakan ada seseorang ya, peternak memiliki 30 ekor sapi, katakan seperti itu, seperti yang tadi sudah disampaikan Syekh. Nah, peternak ini tidak melepaskan ternaknya ke padang rumput, katakan seperti itu, tapi dia membiarkan ternaknya di dalam kandang. Nah, peternak ini yang kemudian mencari rumput tadi gitu sendiri, atau mungkin dibantu sama anak atau keluarganya, kemudian membawa rumput itu ke kandang tadi untuk memberi makan ternak. Itu kan dia tidak membeli rumputnya, tapi berusaha sendiri untuk mengambil rumput itu. Nah, itu apakah termasuk dia itu sudah dijatuhi untuk bisa berzakat atau tidak? Kemudian yang kedua, mengenai zakat pada pertanian. Kalau tadi yang saya sampaikan pertama, misalkan tidak diairi dengan tidak mengeluarkan biaya. Kemudian yang kedua dialiri dengan biaya, katakan seperti itu. Nah, seperti kita ketahui dalam pertanian pasti kan tidak hanya butuh perairan saja, tetapi ada pupuk dan segala macamnya. Nah, itu bagaimana? Kalau kita kan pasti pupuk itu butuh uang untuk membeli. Artinya walaupun diairi dengan kita tidak membayar untuk perairan itu, tapi kita mengeluarkan uang untuk membeli pupuk dan segala jenis kebutuhan untuk pertanian tadi. Nah, itu seperti apa kira-kira? Mungkin itu saja. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya عنده سؤالان يعني. نعم. الأول قلنا أن الأنعام الذي تجب فيه الزكاة هو الذي يرعى في القلاء المباح. نعم. ولا نشتري العلف. نعم. لكن لو مثلا نفترض أن الإنسان عنده 30 بقرة. نعم. وهو يضع في مكان ما، يعني لا يرعى في القلاء. يضع في الزريبة. نعم. نعم. ثم هو لا يشتري العلف، لكن هو يأخذ من مكان العلف، يأخذ العلف بدون مؤنة، يعني بدون مقابل. نعم، بدون مقابل. هل هذا تجب فيه الزكاة؟ نعم، تجب فيه الزكاة. المقصود أنها تأكل بدون مؤنة. نعم. Jadi itu tetap wajib zakat pada pertanyaan yang pertama ya. Jadi yang dimaksud pokoknya standarnya adalah kalau memang hewan-hewan ternak tersebut makan dengan rumput yang tanpa dibeli, tanpa kita mengeluarkan biaya, maka pada saat itu hewan ternak tersebut ada padanya zakat. Thumma as-su'al atsani Syekh. Nah. Fi mas'alatil mu'asyarat yani. Nah. Qulna yani allati tajib fi zakah idza kan bi mu'nah, yani idza kan bila mu'nah al-ushru, idza kan bi mu'nah nisful ushri. نعم. لو نفترض مثلا يعني احيانا في اندونيسيا كثير او ممكن في اي مكان، يعني ممكن الانسان الماء لا يكون بمؤنة، لكن ممكن هو يشتري اشياء حتى يكون الارض جيدا، هذا يعني بمؤنة. وممكن يشتري الآلات هكذا يعني بمؤنة. هل كيف هذا يعني؟ هذا إذا كان ما ينفقه على غير السقي فإن الواجب العشر. فمثلا إذا كان يشتري السماد من أجل إصلاح الأرض، واضح، أو يؤجر عاملا من أجل أن يخدم في الأرض أو نحو ذلك، فالواجب العشر. نعم. إنما فقط الذي يجعل الواجب نصف العشر إذا سقيت السقي، أما غير السقي فلا يؤثر. نعم.
Jadi dalam soal yang kedua tadi, yang menjadi standar atau yang menjadi menjadi standar lah, 10% atau 5% dikeluarkan, yang menjadi standar adalah pengairannya. Adapun yang lain-lain tidak dijadikan standar, tidak dilihat. Pokoknya dilihat apakah pengairannya dengan biaya atau tanpa biaya. Kalau dengan air hujan, maka sekalipun dengan air hujan, walaupun kita beli pupuk, walaupun kita beli hal-hal yang lainnya, kita mengeluarkan uang dengan biaya, maka tetap karena dia diairi dengan hujan maka 10%. Begitu juga yang diairi dengan kita mengeluarkan biaya dengan irigasi, maka itu 5%. Sekalipun kita juga kemudian beli pupuk dan lain-lainnya untuk menjadikan tanahnya menjadi lebih bagus. Nah, soal akhir. Nah, saya ini ada pertanyaan dari peserta online. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Syekh atas ilmunya. Semoga Syekh dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Afwan, ana punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apabila sebelum belajar atau sebelum hijrah pernah lalai membayar zakat, bagaimana? Kemudian yang kedua, untuk zakat baiknya 1 tahun sekali atau setiap bulan. Jika ditunaikan dalam setahun lalu hartanya terpakai karena pemasukan tidak masuk setiap bulannya, apa hukumnya ya Syekh? Jazakallahu khair Ustaz. Nah, في سؤالان. السؤال الأول شخص يعني قديما يجب عليه الزكاة لكن لا يخرج الزكاة كيف؟ من لم يخرج الزكاة في أعوام ماضية يجب عليه أن يقدر الزكاة وأن يخرجها عن جميع الأعوام الماضية، فهي دين عليه لا يسقط بمضي الأعوام. Jadi seseorang yang dahulu pernah wajib zakat, kemudian dia belum mengeluarkan zakat, maka wajib bagi dia mengira-ngira, menjumlahkan kira-kira berapa jumlah yang wajib dia keluarkan, kemudian dia mengeluarkan zakatnya. Karena orang yang demikian itu kemudian tidak gugur, tetap wajib baginya mengeluarkan zakat. Jadi saat dia tidak mengeluarkan zakat, maka seakan-akan dia memiliki hutang untuk mengeluarkan zakat. Maka dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat pada tahun-tahun yang dahulu dia sudah wajib zakat tapi belum keluarkan zakat. Kemudian soal athani كيف نخرج زكاة؟ هل نخرج في كل سنة أم في كل شهر؟ هكذا سؤال. لو مثلا الإنسان عنده مال ثم يستعمله في أشياء عنده ثم ينقص من ماله، هل كيف يخرج الزكاة؟ نقول إن المال إذا بلغ النصاب وحال الحول عليه وجبت الزكاة فورا ولا يجوز تأخيرها. إذا أخرها عن وقتها يجزئها في كل شهر فإنه يكون آثما. Jadi kalau seseorang misalnya dia punya harta sudah mencapai nisab zakat, kemudian sudah genap 1 tahun, sudah sampai haulnya, maka pada saat itu wajib mengeluarkan zakat dengan segera, fauran, dengan segera. Kalau dia mengakhirkan untuk mengeluarkan zakat, kemudian dia menggunakan hartanya untuk dibagi per bulan-bulan untuk menafkahi dirinya atau keluarganya, maka ini tetap wajib baginya zakat dan tidak gugur untuk mengeluarkan zakat. Jadi dia tetap wajib zakat. واضح؟ نعم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi pertanyaan telah selesai kita lewati. Kita beranjak ke sesi selanjutnya, yakni pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Syekh Habib. Tafadhol Syekh.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا سرا وعلنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا نحمدك اللهم كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واصلح قلوبنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا التأويل اللهم اجعلنا مباركين أينما حللنا وحيثما نزلنا يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق فإنه لا يقي من سيئها إلا أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين وأن تحفظنا بالإسلام قاعدين وأن تحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك أن توجه قلوبنا إلى الطاعة اللهم وجه قلوبنا إلى الطاعة اللهم ثبتنا على دينك اللهم صرف عنا شر الأشرار اللهم صرف عنا كيد الفجار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله أن تغفر لنا ولوالدينا وأن ترحمنا فوق الأرض وأن ترحمنا تحت الأرض وأن ترحمنا يوم العرض يا ذا الجلال والإكرام ربنا استر ذنوبنا ربنا جملنا بجميل سترك يا رب العالمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك وزد وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai acara kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat kita terapkan pada kehidupan yang akan kita jalani ke depannya. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.